Halo teman-teman, sekarang kita mau bahas soal USM STIS tahun 2020. Nah, kalian tentu udah belajar dari tahun ke tahun. Kalau kadang di tahun yang akan datang itu yang muncul justru soal-soal yang udah muncul 4 atau 5 tahun yang lalu. Jadi memang seperti itu ya polanya. Jadi dia akan muncul lagi 4 atau 5 tahun kemudian. Makanya kenapa saya selalu bilang bahwa ketika kita ingin mengikuti suatu tes baik STAN, STIS maupun SNBT, kita lebih baik itu adalah mempelajari 10 tahun terakhir. Itu lebih aman sih. Semakin kita banyak berlatih, maka akan semakin mudah untuk kita bisa mengerjakan soal tersebut. Nah, ini adalah soal yang berkaitan dengan bentuk akar. Nah, bentuk akar di sini adalah tidak rasional, maka ketika kita mendapatkan soal yang tidak rasional, tentu kita langsung kepikiran untuk mengubah ke bentuk rasional. Nah, dengan bentuk rasional itu kita kan bisa melihat pola supaya kita bisa menyederhanakannya dengan lebih mudah. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan suku pertama dulu, suku kedua dan suku ketiga, baru nanti kita lihat polanya sehingga kita bisa mendapatkan suku terakhirnya seperti apa. Nah, sebelum kita kerjakan, maka yang sering kita gunakan dalam menyelesaikan bentuk tidak rasional menjadi rasional itu adalah munculnya bentuk A plus B kali A min B. Nah, itu bisa kita ubah jadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini tujuannya adalah untuk mempermudah dan mempercepat aja dalam proses penyelesaian atau perkaliannya. Nah, untuk suku pertama kita tuliskan dulu di sini. 1 ditambah akar 1 ditambah akar 2. 1 ditambah akar 1 tambah akar 2. Oh, saya salah nyebut. 1 dibagi akar 1 ditambah akar 2 ya. Nah, itu. Oke, jadi kita kalikan sekawannya. Karena di sini tandanya positif, maka sekawannya adalah negatif. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Kalau sudah, yang pembilangnya itu karena dikali 1 maka tetap dirinya sendiri. Sementara yang penyebut kita ingat tadi yang ini, maka jadinya adalah ini A ini B, ini A ini B, sehingga jadinya adalah A kuadrat, maka 1 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat. Nah, di sini yang atas tetap ya, jadi seperti ini. Kalau yang bawah berubah jadi 1 dikurangi 2, karena akar kalau dikuadratkan tuh akarnya hilang ya. Nah, di sini akar 1 dikurangi akar 2 dibagi dengan 1 dikurangi 2 itu adalah negatif 1. Sehingga kita dapatkan bentuk nah ini, jadi ini akar 1 dibagi negatif 1. Dapat kita tulis negatif akar 1. Sementara di sini akar negatif 2 dibagi dengan negatif 1, maka berubah jadi positif ya, jadi akar 2. Jadi seperti itu bentuknya. Nah, untuk pola yang kedua kita ingat bentuknya 1 per akar 2 ditambah akar 3. Maka perkalian sekawannya adalah akar 2 dikurangi akar 3 ya. Sama seperti tahap di atas. Di sini sama kita tulis. Nah, kemudian akar 2 kalau dikuadratkan itu 2, akar 3 kalau dikuadratkan 3, maka 2 dikurangi 3. Sehingga akar 2 dikurangi akar 3 menjadi negatif 1 di sini ya bawahnya. Nah, ini dapat kita tulis negatif akar 2 ditambah akar 3-nya positif. Nah, dari bentuk 1 dan 2 kita bisa menyimpulkan bahwa bentuk yang ketiga itu adalah akar 3 dikurangi akar 4. Salah, ini adalah ditambah ya. Nah, ini juga sama sebenarnya pengalinya, akar 3 dikurangi akar 4. Di sini akar 3 dikurangi akar 4. Nah, kita dapatkan akar 3 dikurangi akar 4 per min 1 juga ya tentunya. Nah, menjadi akar 3 negatif, untuk akar 4-nya positif. Nah, kita udah dapet ini bentuknya. Oke, aku mau coba kasih tanda di sini. Nah, ini untuk yang pertama ya. Ini yang pertama, jadi ini yang kedua dan ini yang ketiga sukunya. Sehingga yang terakhir itu kalau kita peroleh menjadi
negatif akar 39.999 ditambah positif dari 40.000. Nah, jadi matematika itu memang bentuk pola ya teman-teman ya. Jadi kalau udah kita temukan polanya itu akan sangat mudah sekali untuk mengerjakan. Nah, mari kita kerjakan kembali untuk polanya. Kita pakai warna apa ini aja ya. Oke. Jadi untuk suku yang pertama itu kita tulis negatif akar 1 ditambah akar 2. Nah, ini kita kasih kurung biar lebih mudah. Terus yang suku kedua negatif akar 2 ditambah akar 3. Jadi yang depannya negatif, yang belakangnya positif ya. Kemudian di suku yang ketiga juga sama, akar negatif 3 berarti ini ditambah positif 4. Nah, ditambah titik-titik yang terakhir. Jadi yang terakhir bentuk ini di soal ini itu dapat kita tulis menjadi ini negatif ya, negatif akar 39,99 gini. Ditambah yang ini positif ya, ini 40. Nah ini oke, jadi seperti ini. Aduh, mepet banget. Oke. Nah, kalau sudah oke, jadi di sini kita udah punya pola. Di sini yang pertama negatif, jadi ini positif, ini negatif, positif, negatif, positif. Nah, ini juga negatif, positif. Nah, di sini mari kita coret dulu akar 2-nya positif, di sini negatif. Ini positif, ini negatif. Ini positif, tentu ini negatif. Di sini positif, ini negatif. Dan ini tinggal yang terakhir ya. Nah, jadi hasil akhirnya adalah negatif 1 ditambah yang paling belakang adalah negatif dari 40.000. Nah, negatif dari akar 1 itu negatif 1 karena akar 1 itu adalah 1. Sementara untuk akar 40.000 itu kita lihat akar dari 4 itu adalah 2 dan ini nolnya ada 4 ya. Kita bagi 2 jadi nolnya 2. Nah, sehingga hasil akhirnya menjadi 200.000 dikurangi 1 sehingga 199. Jadi ini hasilnya ya. Nah, jadi sepanjang itu dan serumit itu kalau dilihat ternyata hasilnya penjumlahan adalah 199. Nah, jadi semoga ini bisa bermanfaat ya. Jadi ini aku mau tulis nama aku dulu di sini. Semoga kalian semangat dan sukses untuk bisa masuk kedinasan baik STIS maupun yang lain. Oke.